Apakah Anda ingin mengetahui bahwa diri Anda diikuti oleh kodam leluhur? Beginilah cara untuk mengetahui bila Anda diikuti oleh kodam leluhur Anda. Simak terus pengetahuan dan ilmu gaib dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan ini saya mau memberikan suatu keilmuan gaib. Karena channel ini memang membahas tentang semua keilmuan gaib tanpa doa dan tanpa puasa. Dan hasilnya pun sangat maksimal, bisa diadu oleh keilmuan gaib yang lainnya. Insya Allah ilmu gaib yang dipelajarin di sini Anda tidak bakalan kalah dari yang lainnya. Pada pengetahuan ini saya bahas tentang kodam leluhur. Banyak yang kurang memahami tentang kodam leluhur, itu sebenarnya ada atau tidak. Mari kita jelaskan. Yang dinamakan leluhur, kita bahas tentang leluhur terlebih dahulu ya. Yang dinamakan leluhur, itu adalah dari segi keturunan kita yang ke-7 ke belakang, atau yang ke-17 ke belakang, atau yang ke-100 ke belakang dari Anda. Nah, itu Anda ambil yang dari mana? Apakah dari ke-7 turunan, apakah dari ke-17 turunan, apa yang ke-100 turunan? Nah, karena kita tidak mengetahui yang mana, maka dari itu saya globalkan. Dalam arti diglobalkan itu begini. Pada awal manusia diciptakan oleh Tuhan, yaitu adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya, kemudian ada pernikahan, kemudian ada turunan sampai sekarang. Nah, Anda ini termasuk turunan dari Nabi Adam yang ke berapa ribu. Jadi semua manusia yang ada di bumi ini adalah turunannya Nabi Adam. Leluhur manusia itu sebenarnya adalah Nabi Adam. Jika kita tarik dari asal-usul manusia. Namun banyak seseorang yang beranggapan bahwa leluhur itu adalah dari kerajaan, entah kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Kutai, Sriwijaya, Pajang. Nah, mari kita ingat bahwa kerajaan-kerajaan itu yang ada di Indonesia itu umurnya hingga sekarang itu mungkin ratusan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, sedangkan era Nabi bisa dikatakan miliaran tahun yang lalu pernah ada. Nah, sebelum adanya kerajaan itu, nah berarti ada era Nabi di situ. Nah, orang-orang kerajaan yang dikatakan pernah membela di kerajaan Majapahit maupun kerajaan Mataram itu juga bagian dari turunan Nabi. Ya, mungkin yang kita bahas kali ini adalah turunan dari kerajaan ya. Jadi leluhur yang kita anggap itu adalah leluhur dari kerajaan. Karena kita bahas turunan ke ratusan tahun yang lalu saja. Nah, itu adalah leluhur ya. Jadi leluhur itu memiliki perjalanan genetika. Bagaimana maksudnya perjalanan genetika?
Jadi mulai dari Nabi itu kan ada keturunan kan, itu yang dinamakan gen ya, keturunan perjalanan dari unsur darah tersebut sampai ke Anda saat ini. Nah, jadi saat ini Anda itu pasti dulu-dulunya memiliki keturunan dari, ada yang dinamakan orang yang linui, orang spiritual, orang penyembuhan, orang yang biasa, bahkan orang yang nakal sekali, ahli mendem, ahli medok, dan sebagainya. Pasti itu semuanya ada. Dari segi keturunan kita yang ke bawah, entah berapa tahun yang lalu, sebelum Anda terciptakan. Nah, maka dari itu, kita global nanti ada kodam leluhur yang mana, leluhur dari mana, itu yang mengikuti kita. Nah, itu pengetahuan tentang leluhur ya. Sedangkan kita berikan pengetahuan tentang kodam leluhurnya. Yang dinamakan kodam leluhur itu bukan roh leluhur ya, perlu dipahami. Roh leluhur itu berbeda lagi. Kalau kodam leluhur, nah tadi kan saya bahas bahwa ada leluhur yang sakti, ada leluhur yang linui, ada leluhur yang ahli penyembuh, juga ada leluhur yang nakal seperti itu. Nah, tentu saja kalau leluhurmu yang nakal itu tidak memiliki kodam, udah dipastiin. Nah, sedangkan leluhurmu yang sakti, yang linui, yang ahli penyembuhan, itulah yang memiliki kodam. Karena leluhur seperti itu memiliki suatu ilmu yang sering dipakai. Ilmu apa dia? Ilmu kanuragan, apa ilmu penyembuhan, apa ilmu karoma dan sebagainya. Ilmu itu memiliki roh, perlu dipahami ya. Ilmu itu memiliki nur, memiliki roh. Nah, ilmu zaman dulu dengan ilmu sekarang itu berbeda. Karena ilmu zaman dulu itu cenderung ke kepercayaan, dinamisme, ataupun dia percaya kepada Tuhan, itulah ibadahnya. Nah, entah itu dia itu bertapa, jumenang, bermeditasi, melakukan hal-hal yang baik, asalkan dia itu percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada jin, bukan meminta kepada jin ya. Dia percaya kepada Tuhan, memintanya kepada Tuhan, memintanya kepada Tuhan. Nah, itulah agama yang dianut leluhur zaman dulu, karena Islam masih belum masuk di era tersebut. Cenderung Hindu Buddha. Juga ada yang kepercayaan, yaitu orang yang mempercayai adanya kekuatan Tuhan. Nah, saat itu leluhur itu memegang kepercayaan atau agamanya seperti itu. Jadi ilmu zaman dulu dan ilmu zaman sekarang itu berbeda. Ilmu zaman dulu rata-rata itu mendapatkannya dengan meditasi. Setelah meditasi, dia jadi sakti. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Beliau dengan cara sukmanya masuk di alam gaib dan mendapatkan guru pembimbing, diajari di sana, kemudian kembali ke raga, dia jadi sakti. Itulah yang sering dilakukan oleh leluhur ilmu zaman dulu. Sedangkan di era yang modern seperti ini, di kehidupan kita ini, ilmu zaman sekarang ini menggunakan ilmu zikir, menggunakan ilmu puasa, menggunakan ilmu melek, dan sebagainya. Nah, ilmu yang sering digunakan leluhurmu saat pada zamannya itu memiliki roh dan memiliki nur. Nah, bila saat itu leluhurmu mengucap atau menyabdo
bahwa ilmu ini nanti saya titiskan, saya turunkan ke anak cucu saya. Nah, maka roh dari keilmuan yang sering dipakai oleh leluhurmu itu nanti mendampingi anak cucunya. Nggak tahu anak cucu yang ke berapa nantinya. Nah, maka dari itu, bila Anda memang cucu dari leluhur tersebut, pasti memiliki kodam dari leluhur. Bagaimana cara untuk mengetahuinya bahwa kita itu memiliki kodam dari leluhur? Caranya cukup sederhana. Sekarang ini saya berikan ilmunya. Jadi begini ya, misalkan kita itu memiliki kodam leluhur. Kalau saya memiliki atau tidak, saya jelaskan di sini. Saya tidak tahu ya, saya memiliki kodam leluhur atau tidak, karena saya di sini netral ini ya. Saya di sini ini netral. Nah, kemudian coba saya praktekkan menggunakan ilmu gaib untuk mengetahui apakah di tubuh saya ini diikuti kodam leluhur. Nah, beginilah caranya. Yang pertama yaitu kita aktifkan sukma terlebih dahulu. Ya, setelah sukma aktif, baru kita perintahkan untuk mengeluarkan kodam leluhur bila ada kodamnya. Jika tidak ada, pasti tidak ada eksistensinya di tubuh kita. Jika ada kodam leluhur di tubuh kita, berarti tubuh kita itu ada eksistensinya. Ya, oke, sekarang ini gelang ini saya lepas ya. Mungkin nanti dikira kekuatan dari gelang ini ya. Oke, ini sekarang saya tidak membawa apapun ya. Ini saya praktekin untuk mengetahui kodam leluhur. Nanti juga bisa dipraktekkan di kalian semua yang menonton video ini. Segera praktekkan jika Anda ingin mengetahui bahwa Anda diikuti kodam leluhur ya. Oke, saya aktifkan sukma terlebih dahulu. Saya menggunakan mata terbuka saja ya. Ini saya rasa udah aktif sukma saya. Badan saya ditandai dengan ringan, sangat sekali ringan. Baru kita perintahkan ya. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya nur. Ya kodam, ya ilmu leluhur. Apabila ada di dalam tubuh saya, tunjukkan kekuatanmu dan eksistensimu. Nah, ini yang saya rasa di tubuh tidak ada eksistensinya, tidak ada kekuatannya. Berarti di dalam tubuh saya ini tidak memiliki kodam leluhur ya. Tidak memiliki kodam leluhur yang ada di dalam tubuh saya. Kalau di samping kanan kiri kita atau yang mendampingi itu belum tahu. Sekarang coba kita perintahkan kodam leluhur yang mendampingi saya, yang ada di luar tubuh ya, kita perintahkan untuk masuk ke dalam tubuh jika itu benar kodam dari leluhur, dan disuruh untuk menunjukkan eksistensinya ya. Jadi ada dua opsi untuk mengetahui. Yang pertama, jika kodam itu ada di dalam tubuh, kita lakukan seperti tadi. Yang kedua, jika kodam leluhur itu mendampingimu, caranya berbeda lagi. Jika kodam leluhur itu berada di luar di tubuh kita atau mendampingi kita, beginilah caranya.
Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya khodam leluhur, ya nur leluhur. Apabila saya didampingin oleh khodam leluhur, nur dari ilmu leluhur, panjenengan saya persilakan masuk di dalam tubuh saya, dan tunjukkanlah eksistensi dan kekuatanmu. Assalamualaikum ya gaib. Cukup, terima kasih lah, terima kasih, cukup, terima kasih. Sekarang panjenengan saya perintahkan kembali ke tempatnya semula. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya gaib, kembalilah ke tempat asal. Terima kasih. Nah, itu tadi gerakannya itu sangat spontan, ada gerakan sendiri. Saya tidak bisa mengontrol, bahkan saya mau menjelaskan dengan ucapan pun saya nggak bisa tadi ya. Jadi setelah khodam leluhur itu masuk ke dalam tubuh, langsung dia ada gerakan, karena tadi perintahnya apabila di luar tubuh saya atau apabila saya didampingin dari khodam leluhur, nur leluhur, ilmu dari leluhur, saya persilahkan untuk masuk ke dalam tubuh saya. Tunjukkan eksistensi dan kekuatanmu, baru ada gerakan dengan sendirinya. Itu tadi seperti gerakan pencak silat. Jadi memang leluhur zaman dulu itu kan ilmunya kan kanuragan ya, rata-rata kanuragan, kadikdayaan. Nah, itulah cara untuk mengetahui di mana kalian itu memiliki khodam leluhur ataupun tidak. Setiap orang berbeda-beda, karena leluhur setiap orang juga berbeda-beda. Dari golongan mana, dari unsur mana, maksudnya golongan mana itu sama. Kan sama dari keturunan Nabi. Benar, sama dari keturunan Nabi, tapi dari yang anaknya Nabi Adam yang dari mana? Anaknya Nabi Adam itu kan banyak ya. Dari yang mana? Jadi setiap orang itu memiliki kesukaan sendiri-sendiri, memiliki hobi sendiri-sendiri, memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Jadi setiap orang biasanya itu tidak sama. Ada yang suka kanuragan, ada yang suka penyembuhan, ada yang suka tentang budi pekerti, ada yang suka welas asih, dan macam-macam nantinya. Jadi ada dua opsi untuk mengetahui khodam leluhur, yaitu jika khodam leluhur itu ada di dalam tubuh, dan kedua adalah jika khodam leluhur itu yang mendampingimu. Oke, cukup sekian pengetahuan tentang khodam leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.